Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat energi panas. Nah, kalian pernah tidak melihat semisal ada gelas, terus dituangkan air panas, maka gelas itu tiba-tiba pecah. Kok bisa demikian? Kenapa ya? Itu disebabkan karena pemuaian pada gelas yang tidak rata. Kemarin sudah saya jelaskan mengenai pemuaian itu peristiwa sebuah benda itu volumenya menjadi lebih besar, ukurannya menjadi lebih besar dikarenakan karena dia terkena panas. Semua benda bisa seperti misal kaca, terus rel kereta api itu bisa memuai, besi itu juga bisa memuai, ukurannya menjadi lebih besar lagi ketika dikasih panas. Nah, dalam kasus gelas ini itu ketika dituangkan air panas, maka gelas itu bisa pecah. Itu disebabkan terjadi pemuaian yang tidak rata dalam gelas tersebut. Jadi gelas tersebut itu sebagian memuai, yang terkena panas dia langsung memuai, sebagian lagi memuainya lambat. Jadi gelas itu retak, atau mungkin kalau pemuaiannya tidak ratanya seimbang, tidak imbang, maka bisa langsung pecah gelasnya. Itu karena pemuaian yang tidak rata di dalam gelas tersebut. Sebagian lagi panas, sebagian lagi gelasnya tidak panas. Maka gelas yang panas itu akan memuai, dan bagian gelas yang tidak panas dia belum siap memuai sehingga retak gelasnya. Itu terjadi disebabkan karena energi panas. Nah, ini sudah saya tandai. Energi panas adalah energi total partikel-partikel penyusun zat, yaitu penyusun zat sebuah partikel itu energi panas yaitu energi total partikel-partikel penyusun zat. Pada suhu yang sama, zat yang masanya lebih besar mempunyai energi panas yang lebih besar pula. Jadi kalau masanya lebih besar, itu energi panasnya lebih besar pula. Jadi kalau besi itu masanya kan besar, besi. Dia memiliki energi panas yang besar juga. Gitu. Contohnya ini ada semisal ini ada panci besar dan ini ada kuah di mangkok kecil. Nah, ketika kita memasak, misal kita memasak, maka masak kuah, misal masak sayur misal, maka energi panas dari api itu akan mengalir ke air, ke sayurnya, sehingga sayurnya itu mendidih, sehingga ya airnya itu mendidih. Maka ketika kita apinya kita padamkan, maka lama-kelamaan panci dan sup yang mendidih itu, yang panas itu, tiba-tiba panasnya menghilang, ya kan? Nah, itu disebabkan karena energi panas itu sifatnya dia bisa mengalir. Dia mengalir dari yang suhunya tinggi ke suhunya yang rendah. Nah, panci yang panas itu, panci yang setelah kita masak itu kita matikan, lama-kelamaan akan dingin, itu karena energi panas dari panci tersebut, dari sup tersebut, itu energi panasnya mengalir ke lingkungan sekitarnya, atau lingkungan sekitarnya dia menerima energi panas dari panci tersebut, sehingga lama-kelamaan panci tersebut semakin lama semakin dingin. Nah, ini ada panci besar, ada panci kecil. Secara otomatis panci yang panci yang kecil ini, mangkok ini yang ini dia lebih cepat mengeluarkan energi panas. Dia lebih cepat dingin daripada yang besar. Lebih besar dinginnya lebih lama lagi. Tetapi ketika
dialiri oleh energi panas ini semisal ini panci kecil, ini panci besar ya. Semisal ini dikasih api, maka yang cepat menerima energi panasnya yang kecil. Soalnya ini zatnya lebih besar, ini lebih kecil. Maka ini panasnya lebih lama. Dia mendidihnya lebih lama. Ini mendidihnya lebih cepat. Tapi ketika dimatikan, yang panci kecil ini, misal ini panci ya, ini panci kecil ini lama-kelamaan dia dinginnya lebih cepat daripada yang panci besar. Itu dikarenakan karena energi panas itu dia akan mengalir ke lingkungan sekitarnya, dan lingkungan sekitarnya menerima panas dari panci ini, sehingga panasnya hilang gitu. Kemudian perubahan akibat perubahan suhu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu benda-benda di sekitar kita itu banyak yang memuai ketika diberi panas. Contohnya yang pertama adalah pemasangan kaca jendela. Seperti ini kaca depannya, by the way. Kaca jendela itu kalau dipasang, tukang masangnya itu kalau masang kaca itu pasti bagian tepinya itu dikasih ruang juga. Kenapa demikian? Itu karena agar ketika kaca tersebut kena panas, kaca tersebut itu bisa memuai, ada space untuk kaca itu membesar, melebar dia. Kalau pemasangan kaca itu disesuaikan dengan ukuran kaca tersebut, itu bisa berbahaya. Bisa kacanya nanti kalau kena panas memuai, maka kaca tersebut bisa retak, akhirnya pecah. Nah, kemudian contoh lagi ban sepeda, ban mobil atau ban sepeda itu kenapa kalau diisi terlalu penuh gas, bannya itu diisi angin terlalu penuh, nanti bisa mengakibatkan meletus bannya. Itu disebabkan karena apa? Karena kalau diisi secara penuh, itu nanti bannya itu kalau buat jalan kan itu kan panas dia. Nah, sehingga panas nanti bannya itu bisa memuai. Kalau nggak ada space lagi untuk memuai, kalau memuainya sudah maksimal, kan bannya bisa meletus. Tapi kalau bannya diisi angin tidak terlalu penuh, itu nanti kalau mobilnya jalan dengan kecepatannya tinggi atau dalam jarak jauh, nanti kalau bannya kan panas itu, nanti bisa memuai dan tidak mengakibatkan ban meletus, karena ban meletus nanti berbahaya ketika jalan ya. Kemudian kawat kabel listrik dan telepon. Nah, ini coba kalian lihat setiap kawat kabel listrik di depan rumah kalian perhatikan, atau di tower itu pasti kawatnya itu dibuat meregang, ya kan, melengkung dikit, nggak lurus. Itu disebabkan apa? Itu disebabkan karena agar nanti kalau kawat itu memuai, dia lebih longgar. Nah, kalau malam hari menyusut, kawat kan juga menyusut, menyempit. Nanti dia bisa ada space untuk kawat itu menyusut. Artinya dia lebih lurus lagi. Kalau kawat itu dibuat lurus, nanti kalau dia memuai, kawat itu akan melonggar. Tapi yang berbahaya kalau kawat itu dijadikan lurus, nanti kalau malam hari kawat itu menyusut, kawat itu akan putus. Kawatnya sudah dibuat lurus, tidak ada space untuk itu kasus ya. Kawatnya itu kalau malam hari kan menyusut, jadi lebih tegang lagi. Kalau semakin tegang nanti kawatnya bisa putus gitu. Kemudian pemuaian terjadi pada gelas kaca, seperti yang saya jelaskan tadi. Gelas kaca juga bisa memuai juga.
Maka gelas kaca yang pemuaiannya itu tidak rata, bagian-bagian gelas tertentu itu bisa mengakibatkan gelasnya bisa pecah. Kemudian pemuaian pada sambungan rel kereta api. Nah, kalian kalau yang dekat dengan rel kereta api, coba lihat rel kereta apinya. Pasti itu ada space, ya kan? Ada space jarak antara rel 1 dengan rel 1 itu ada beberapa centi yang space itu gunanya apa? Gunanya agar rel kereta api itu kalau memuai dia ada ruang untuk memuai. Tapi kalau nggak ada ruang untuk memuai, nanti bisa bengkok malah berbahaya. Gitu. Kemudian penggunaan termometer. Nah, itu sudah saya jelaskan di sebelumnya kemarin. Nah, itu akibat perubahan suhu ya pada kehidupan sehari-hari. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.